Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini saya akan sharing terkait dengan berbagai hal yang mungkin kita dan saya pribadi juga rasakan akhir-akhir ini yang berkaitan dengan permasalahan sosial di sekitar kita seperti itu ya. Dan mungkin akhir-akhir ini juga kita melihat dalam media sosial kita atau secara langsung kita melihat masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, kemudian ketidakadilan dan juga kerusakan sistem seperti itu ya, yang sepertinya akan terus berulang, tidak peduli kita membicarakannya itu seberapa sering gitu ya. Dan kita juga seringkali sibuk mencari berbagai solusi, menyodorkan berbagai program dan bahkan menyalahkan para pemimpin. Tapi mungkin kita melewatkan satu langkah yang paling fundamental, yakni yang letaknya itu justru di dalam pikiran kita. Maka malam ini saya ingin berbagi tentang sebuah buku yang sangat penting, yakni buku Rekayasa Sosial karya Jalaluddin Rahmat. Buku ini mengajarkan bahwa sebelum kita punya ambisi untuk merekayasa masyarakat, kita harus lebih dahulu juga merekayasa cara berpikir kita dan cara kita memandang sebuah permasalahan. Karena menurut beliau, menurut Kang Jalal, itu seringkali tanpa sadar pikiran kita telah dikeruhkan dan terjebak dalam kesalahan-kesalahan berpikir yang fatal. Ada satu bagian dalam buku ini yang menjadi jantung argumennya dan saya rasa penting itu untuk kita renungkan bersama. Maka izinkan saya membacakannya, yakni tentang logical fallacies atau yang kita sering sebut sebagai kesalahan logika. Nah, ada beberapa yang mungkin ini penting untuk disampaikan. Yang pertama terkait dengan logical fallacies, yakni fallacy of dramatic instance, yakni itu adalah kesalahan sebagai contoh ya, pernyataan bahwa sebab kemiskinan itu adalah kebodohan dan kemalasan orang miskin, termasuk kesalahan logika yang perlu disebut sebagai blaming the victims. Nah, ini adalah salah satu dari contoh logical fallacies. Kemudian ada juga contoh yang lain. Nah, contohnya adalah berapa kali kita mendengar argumen bahwa pengangguran massal itu terjadi karena angkatan kerjanya tidak kompeten, atau bahkan masyarakat karena mereka tidak punya semangat wirausaha. Maka itu adalah contoh nyata dari menyalahkan korban atau blaming the victims, dan kita merasa nyaman dengan kesimpulan-kesimpulan itu karena apa? Artinya kita tidak perlu lagi mempertanyakan hal-hal yang lebih sulit atau hal-hal yang lebih spesifik. Apakah sistem pendidikannya sudah adil? Apakah kebijakan ekonominya berpihak pada rakyat kecil? Dan apakah struktur sosialnya memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang? Disinilah letak inti pemikiran daripada buku ini, bahwa kemampuan krusial untuk membedakan antara problem individual dan problem sosial itu sangat penting. Jika satu atau dua orang dipecat serentak akibat krisis ekonomi, maka itu adalah masalah sosial. Dan solusinya tidak lagi sekedar pelatihan keterampilan, melainkan menuntut sebuah aksi kolektif untuk mengubah kebijakan dan sistem yang ada. Nah, teman-teman, mencoba mengatasi problem sosial dengan solusi individual itu adalah kesia-siaan atau ketidakmungkinan. Maka itu ibarat kita sibuk memberikan obat pereda sakit kepada pasien yang menderita kerusakan organ dalam, maka itu tidak akan pernah bisa menyembuhkan. Nah, teman-teman semuanya, jadi dalam buku Rekayasa Sosial ini pada dasarnya itu bukanlah sebuah buku panduan untuk melakukan revolusi di jalanan, namun ini adalah sebuah buku panduan untuk melakukan revolusi di dalam cara kita berpikir. Dan buku ini juga melatih kita untuk menjadi seorang penganalisis sosial yang tajam, yang tidak mudah tertipu oleh penjelasan yang dangkal. Maka sebelum kita menuntut perubahan di dunia luar ataupun perubahan di masyarakat sosial, maka pertanyaan pertama yang diajukan oleh buku ini kepada kita adalah, apakah kita sudah membereskan kerancuan di dalam pikiran kita sendiri, dan sudahkah kita mampu mendiagnosis sebuah masalah secara tepat? Karena apa? Karena jika kita memandang masalah saja sudah salah, sudah keliru, maka jangan-jangan gitu ya, takutnya perubahan yang kita perjuangkan
itu hanya akan melahirkan masalah baru dengan wajah yang berbeda. Maka inilah buku Rekayasa Sosial, buku karya Jalaluddin Rahman, Reformasi, Revolusi dan Relasi Media Agama Atas Kuasa. Inilah resensi daripada buku yang saya sudah baca untuk penugasan Daurah Marhalah 2 kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.